Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Hampir 1 minggu ini saya tidak bisa lepas di dalam memikirkan satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Tuhan sangat keras menegur jemaat yang ada di Sardis. Tuhan mengatakan bahwa jemaat di Sardis itu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Saudaraku, padahal di pandangan manusia, jemaat di Sardis itu mendapatkan reputasi yang luar biasa. Mereka adalah jemaat yang sangat terkenal dengan segala bentuk pelayanan yang dikerjakan dengan sangat luar biasa. Mereka punya program-program pelayanan yang hebat. Mereka dengan rajin dan giat melakukan segala sesuatu itu, sehingga di pandangan manusia mereka terkenal sebagai jemaat yang jempolan. Tetapi kenapa Tuhan menegur mereka dengan sangat keras? Dengan sangat jelas Tuhan mengatakan bahwa mereka dikatakan hidup padahal mereka mati. Kita tahu mati di sini adalah merujuk kepada mati secara rohani. Apa yang menjadi pandangan manusia berbeda dengan apa yang menjadi pandangan Allah. Apa yang dilakukan oleh jemaat di Sardis menjijikkan di hadapan Allah, karena mereka secara pribadi bukanlah pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, persembahan Kain dan Habil, kita ingat kembali pelajaran itu. Sama-sama memberikan persembahan, sama-sama melakukan hal yang itu disukai Tuhan, tetapi hanya persembahan Habil yang diterima oleh Tuhan. Kenapa persembahan Kain tidak diterima Tuhan? Apakah persembahannya jelek? Enggak. Karena pribadi Kain yang jelek, sehingga apa yang dilakukannya pun tidak diterima Tuhan. Mengerikan, bukan? Ini pun yang terjadi tampaknya dengan jemaat yang ada di Sardis. Mereka melakukan segala persembahan pelayanan dengan luar biasa untuk Tuhan katanya. Bukan pekerjaan kegiatan pelayanan yang salah, tapi pribadi-pribadi yang salah inilah yang ditegur oleh Tuhan. Itu menjijikkan bagi Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan tidak ada satupun yang dikerjakan oleh jemaat di Sardis yang sempurna di mata Allah. Artinya, apa yang dilakukan jemaat di Sardis adalah ditolak oleh Tuhan. Coba mari kita perhatikan. Bangunlah, kata firman Tuhan ayat 2. Tampaknya jemaat di Sardis ini dikatakan bangun karena mereka sedang tertidur secara rohani.
Coba kita bersama-sama perhatikan ketika anak kita sedang tertidur atau istri kita sedang tertidur. Ketika kita mencium mereka nggak sadar. Ketika kita cubit pipinya, mereka nggak sadar. Inilah arti tertidur. Mereka sedang tidak sadar diri. Mereka sedang tidak sadar, saudara. Tidak sadar akan tugas panggilan pelayanan hidup mereka adalah melakukan pelayanan dari hati. Kalau hati mereka nggak cinta sama Tuhan, apapun yang dilakukan buat Tuhan ditolak sama Tuhan. Ketika mereka melakukan segala sesuatu pekerjaan pelayanan tidak berdasarkan dengan hati yang benar, ini menjijikkan di mata Tuhan. Ini sebuah pembelajaran yang luar biasa bagi saya. Saudaraku, hal ini menjadi sebuah perenungan yang dalam hidup saya saat ini. Apakah apa yang sudah saya kerjakan ini pun berkenan di hadapan Tuhan? Jangan-jangan Allah pun jijik dengan apa yang sudah saya lakukan, karena tidak dilakukan dari hati yang benar berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan saya lakukan berdasarkan cinta saya kepada Tuhan, tapi hanya sebatas karena jabatan saya, karena tanggung jawab saya, bukan karena cinta saya kepada Allah. Apa yang telah terjadi dengan jemaat di Sardis ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, jemaat Tuhan. Jangan sampai Tuhan menegur kita dengan begitu keras. Jangan sampai apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu adalah hal yang menjijikkan di hadapan Tuhan, karena hanya kita lakukan sebatas karena jabatan kita. Kita lakukan pelayanan dengan keterpaksaan, kemrungsung. Kita melakukan pelayanan hanya karena pengen dipandang orang hebat dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, mari kita sadar. Kita lakukan tugas pelayanan tidak mencari tendensi apapun, tidak mencari pangalembono, tidak mencari pujian dari banyak orang, tidak mencari reputasi, mencari nama. Tapi yang kita lakukan adalah sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan, bagaimana Tuhan sudah melakukan hal yang terbaik untuk saya dan saudara. Mari kita lakukan pelayanan yang ada ini dengan penuh cinta kasih kepada Tuhan, tulus karena sayangnya kita kepada Tuhan. Jangan karena terpaksa, jangan karena ingin di alam orang. Sadar saudara, jangan tidur. Kita punya tugas yang harus kita kerjakan dengan benar, sehingga Allah melihat itu sempurna. Karena kita memiliki hati yang cinta Tuhan, sehingga kita melakukannya, mempraktekannya dalam bentuk pelayanan yang ada. Ini loh yang Tuhan mau, sehingga Tuhan memandang apa yang kita lakukan adalah sempurna. Saudaraku, mari kita perhatikan selanjutnya firman Tuhan. Karena itu ingatlah, ayat yang ketiga. Kalau orang enggak ingat, tentu dia lupa. Ya jelas. Coba mari kita logika. Ketika kita lupa akan rumah kita, apa yang terjadi? Ya enggak pulang. Ketika kita lupa makan, ya enggak makan. Ketika kita lupa firman Tuhan, ya kita enggak melakukan firman Tuhan. Ketika kita lupa akan ajaran-ajarannya Tuhan, ya kita enggak bakalan hidup menurut firman Tuhan dan ajarannya Tuhan. Oleh sebab itu jemaat di Sardis dikatakan, ingatlah kembali ajaran-ajaran yang pernah kamu dengar dan hiduplah dalam pertobatan. Inilah yang terjadi dengan jemaat yang ada di Sardis. Mereka sedang lupa. Sehingga ketika orang lupa, tentu enggak akan bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Sekali lagi, yang dikehendaki Tuhan adalah kita melakukan segala apa yang menjadi kehendak Tuhan dari hati. Sumbernya itu di sini loh saudara. Sekali lagi, pelayanan kita sia-sia. Meskipun kita melakukan hal-hal yang hebat tampaknya, ingat, kita melayani bukan supaya dipandang orang hebat, tapi supaya Yesus Kristus Allah kita tersenyum. Saudaraku, ini sebuah teguran yang keras untuk saya secara pribadi dan juga jemaat Tuhan di tempat ini. Apakah kita
adalah jemaat yang hidup baik secara badani maupun rohani. Kalau saat ini itu benar-benar sudah terjadi, mari kita tingkatkan di hadapan Tuhan. Kalau kita sama dengan jemaat di Sardis yang kelihatannya hidup padahal kita mati, mari tugas kita menghidupkan, membangunkan, menguatkan yang hampir mati seperti yang Tuhan rindukan. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Ayat yang kedua. Mari kita bangun. Mari kita sadar tugas panggilan kita. Mari kita ingatkan keluarga kita. Mari kita ingatkan saudara-saudara kita. Mari kita ingatkan saudara seiman kita bahwa kita punya tugas di dunia ini. Melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Allah dari hati. Saudara, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Sebelum firman ini sampai menembus hati panjenengan, firman ini sudah mengiris-iris saya lebih dahulu. Bermata dua, tajamnya luar biasa. Jangan berpikir ketika saya merenungkan firman Tuhan seperti ini, saya sudah hebat dan saya sudah sempurna melakukannya. Belum, saya pun masih terus belajar. Kita bersama-sama belajar, bertumbuh bersama di dalam kasih Tuhan, supaya kita sama-sama menjadi pemenang, menjadi orang-orang yang layak di hadapan Tuhan, sehingga kita dikatakan seperti ayat yang kelima, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Marilah kita terus belajar untuk menghidupi firman Tuhan, supaya kita bersama-sama nama kita tidak dihapuskan dari kitab kehidupannya Tuhan, sehingga kita akan bersama-sama merasakan kemuliaannya. Siapa yang bertelinga? Kita semua bertelinga, bukan? Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Biarlah kita mendengar firman Tuhan ini, merenungkannya dan melakukannya. Karena sekali lagi saudara, yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Tidak hanya mendengar saja. Orang mendengar firman saja enggak melakukannya, sama saja bohong. Orang yang berbahagia, firman Tuhan katakan, orang yang mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kenapa kok bisa dilakukan? Karena disimpan dalam hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.